Hai guys, selamat datang di podcast Fakta Kehidupan. Di podcast kita kali ini, kita sudah mengundang beberapa narasumber nih. Dan pastinya narasumber kita kali ini punya ceritanya masing-masing yang sangat amat unik dan menarik. Sebelumnya, kita kenalan dulu dah sih dari gue. Oke, gue Fani Rahmawati. Gue Bilkis Diputra Rika. Gue Ligar Masidul Rosa. Gue Deari Rahma Arselan. Gue Lilis Fadilah. Gue Christian Restuariana. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas fakta kehidupan dari dunia pertemanan. Sesuai dengan judul podcast kita hari ini, yaitu tetap waras di tengah pertemanan toksik. Di kehidupan ini ada yang namanya pertemanan, yaitu suatu ruang lingkup yang berisi beberapa orang yang terkait hubungan dengan orang lainnya. Tapi enggak semuanya pertemanan itu berjalan dengan mulus loh. Ada momen tertentu di mana pertemanannya itu rusak karena suatu hal. Narasumber kita kali ini mau menceritakan kejadian-kejadian senang dan sedihnya di dalam pertemanan mereka. Gak usah banyak cincong, pasti kalian sudah penasaran kan sama ceritanya? Jadi langsung aja mulai dari siapa nih? Li dulu gak sih? Boleh. Kalau ngomongin soal pertemanan, gue ada nih cerita yang lumayan awkward banget. Jadi, waktu gue SD kelas 5, ada murid pindahan dari sekolah lain di hari Senin. Beberapa hari mah semuanya aman dan damai, saling kenalan, terus main sama-sama. Tapi entah kenapa di hari Jumatnya tuh teman-teman yang lain pada nggak suka sama si anak baru ini. Di jam sebelum istirahat, teman-teman yang lainnya bully anak baru ini, dipukulin lah sampai luka. Dia ejek-ejek juga sampai anak baru ininya tuh nangis. Nah, gue di situ refleks deketin, terus membuatin lukanya kan. Kebetulan juga ada tisu gitu di kelas. Nah, jam istirahat tiba-tiba si anak ini barunya tuh ngadu ke guru. Jadi teman-teman gue ini semuanya dipanggil ke ruang guru. Tapi teman-teman gue ini malah bilang kalau gue ini tuh ikut-ikutan ngebully anak baru ini. Alhasil gue dipanggil ke ruang guru juga dan kena surat peringatan. Yang bikin gue keselnya tuh gue nggak ngapa-ngapain tapi tetap dituduh ikutan ngebully si anak baru ini. Gue juga tahu kita teman, tapi kalau sampai nuduh gue yang enggak itu namanya teman makan temen. Wah, ini sih namanya serigala berbulu domba. Teman-teman lu baik banget ya, Li, sampai lu kena tuduh gitu. Benar itu, kalian masih SD tapi udah bisa temen makan temen. Keren banget sih. Oke, kita lanjut ke Lilis. Jadi pas SMP kelas 9 ada satu part yang gak bisa gue lupa sih. Weh, menarik nih kayaknya. Oke, jadi gini. Gue lagi main sama temen-temen gue di kamar gue. Di situ keadaan gue lagi fokus push rank nih. Nah, temen gue ini duduk deket rak buku. Terus buku harian gue kesenggol, jatuh dong. Nah, diambil sama teman gue. Gue minta tolong ke teman gue buat taruh ke tempat semulanya. Gue juga udah tegasin temen gue buat jangan dibuka. Dan gue udah janji bilang iya gak bakal dibuka. Gak lama temen gue ini tiba-tiba masuk ke kamar gue. Bisa-bisanya gue gak sadar kalau bukunya juga dibawa masuk ke dalam kamar. Terus gue dikunci dari dalam situ. Jadi gue nya di luar kamar. Mereka di dalam ketawa-ketawa bacain buku hariannya. Kalau kata gue mah ya, Lilis, gak usah temenin lagi sih. Setuju, orang kepo dasar. Emang teh baca buku harian Lilis bisa bikin ranking 1, hah? Bener banget. Oke, selanjutnya Dea. Haha, pasti kalian penasaran banget gak sih sama cerita gue? Jadi, gue ada satu cerita di mana momen ini tuh bener-bener gak akan bisa gue lupain. Soalnya momen ini tuh bener-bener ngerusak banget pertemanan gue. Jadi, di SMP gue punya 2 sahabat. Bertiga lah sama gue. Namanya Citra sama Daniar. Nah, flashback, waktu dulu gue punya mantan, namanya Ahmad. Si Daniar ini kan tahu ya, gue tuh sama Ahmad tuh mantan-mantanan. Mereka pacaran. Waduh, kok Daniar gak mikir sih? Awalnya sih fine-fine aja gitu ya. Tapi lama-lama si Daniar ini ngejauh dari gue. Alasannya karena si Daniar ini takut kalau gue tuh balik lagi sama si Ahmad. Padahal mah iu banget show modelan Fajar Satboy gitu dipacarin. Kalian tahu kan Fajar Satboy itu kayak gimana? Anjir, Fajar Satboy gak tuh? Woi dia, gue kebayang lagi muka ngasih pacar saat gue gimana. Oke, gue lanjut ya. Singkat cerita, ada juga nih teman gue namanya Nisa. Jadi dia tuh suka sama cowok namanya Rian. Nah, katanya ya, si Rian ini suka sama gue, tapi gue nya gak suka.
Si Rian ini hobi banget ngebercandain gue. Entahlah maksud dia apa. Gue juga sering ngobrol sama dia, tapi hanya sebatas tentang sekolah. Ternyata si Nisa ini cemburu sama gue. Jadi dia gak suka dan benci gitu sama gue. Iri gitulah manusia dugong. Padahal ya, statusnya tuh si Nisa punya cowok. Terus si Nisa ini ngehasut semua anak perempuan di kelas gue buat ikutan gak suka dan benci sama gue. Bejir gak tuh? Ya pantas sih, dugong kan nggak punya akal. Haha, ya kan? Terus mereka tuh bikin geng, Circle Pride namanya cenah, yang diketuain sama si Nisa. Dari namanya aja gue tebak pasti isinya full jamet. Ya gak dia? Real anjir, Lilis. Gue mencoba buat gak peduli karena posisinya di situ gue nggak ngerasa bersalah apapun. Mereka tuh nyindir-nyindir gue di status WhatsApp ataupun langsung. Mereka juga udah bersikeras banget nyindir gue biar guenya sadar. Terus tiba-tiba tuh meledak. Mereka tuh udah capek karena guenya tuh gak sadar-sadar kan. Terus gue dimasukin tuh ke satu grup yang isinya full gibahin gue. Foto profilnya muka aib gue, bionya ngejelek-jelekin gue. Namanya ya masih inget banget gue, namanya tuh minimal ngaca. Padahal di situ posisinya Hamin 1 ujian. Gue nggak megang HP sama sekali. Gue fokus belajar dan tiba-tiba pas gue udah selesai belajar, baru gue buka HP, gue buka WhatsApp. WhatsApp gue udah rame sama mereka. Ada yang nelpon gue, ada yang personal chat gue. Terus si admin grup ini, ya benar si Nisa, keluarin masukin lagi. Gue itu secara terus menerus. Gue nggak ngebaca semua chattingannya, tapi yang pasti mereka tuh ngejelek-jelekin gue nya nggak sesuai fakta banget. Singkat cerita, gue mencoba beradaptasi dengan lingkungan yang mirip banget kayak neraka ini. Gue menjalani hari-hari terakhir di SMP sendirian. Wah gila itu. Parah, awal-awal pertemanan erat banget, tapi cuma gara-gara satu cowok jadi rusak pertemanannya. Ih, sumpah, dia kok kuat banget ngejalaninnya. Kalau gue sih udah maki-maki tuh kumpulan manusia dugong. Lebih parah dari manusia dugong eta mah. Penghuni neraka lebih cocok gak sih? Udah minus perilaku, minus hati pula. Bener banget, apalagi sampai hasut orang lain buat benci. Terus juga sampai dimasukin ke grup WA cuma buat jelek-jelekin doang. Kayak what the hell? Lu boleh benci sama orang, tapi jangan sampai hasut orang lain buat benci juga sama lo. Hatinya udah busuk banget kalau gitu, malah masih sucian sampah daripada hati mereka. Zaman-zaman SMP tuh sekolah merasa neraka gak sih? Bener banget kata lo, Kis. Yang terakhir nih, cerita dari Restu. Ayo dong Restu, mulai ceritanya. Oke, gue langsung cerita aja ya. Waktu gue SMP, gue ada satu temen nih yang sok jagoan. Dia orangnya tuh banyak ngomong banget, suka hiperbola gitu. Nah, awalnya sih gue santai-santai aja, tapi makin kesini dia makin ngelunjak banget. Ada satu part waktu guru ngumumin siswa-siswi yang berprestasi, gak ada angin gak ada hujan, si orang ini tiba-tiba bilang, ya nama lo aja gak disebut. Ya lo kan gak punya prestasi. Bejir, seriusan ngomong gitu? Mulutnya lebih manis daripada cabe. Kok ada orang yang kayak gitu? Munduran ikan asin aja bangga. Yang bikin gua kesel, dia tuh juga gak pernah dapat prestasi, malahan dia lebih bego daripada gua. Ditambah ya dia sering kena kasus dan bolak-balik ke ruang BK. Parah banget kan tuh orang. Ini mah modal omdo alias omong doang. Asli memang di dunia pertemanan tuh ya gak bisa ditebak ya. Kadang ada hal yang buat seneng, kadang juga ada hal yang buat kita sedih. Tapi ada juga momen dimana kita bareng temen membuat kita sakit, yang benar-benar sakit. Tapi ya itulah kehidupan. Kalau mulus terus namanya bukan kehidupan tapi jalan aspal. Tapi jalanan aspal dananya gak mulus dong. Udah, jangan pindah tema dong. Baiklah, mungkin segini aja ngobrol-ngobrol kita tentang toxic friendship. Dadah. See you in next video.